Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Tujuan pelajaran kita hari ini: 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 3. Siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Sebelum kita mulai belajar, silakan Ananda baca doa sebelum belajar dan persiapkan peralatan belajarnya hari ini. Sekarang kita akan masuk materi pertama pelajaran hari ini. Coba Ananda perhatikan di sekeliling rumah, apakah banyak terdapat tumbuhan? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan Ananda perhatikan gambar-gambar berikut. Tumbuhan dan hewan sama-sama memanfaatkan tumbuhan. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi dan sebagai sumber vitamin untuk kesehatan tubuh. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia karena tumbuhan merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai penahan air tanah. Selain manusia, hewan juga memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi dan sebagian hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi, tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Salah satu tumbuhan yang disukai oleh penduduk Indonesia adalah jagung, karena jagung merupakan salah satu tanaman yang menjadi makanan pokok di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yuk kita lihat bagaimana jagung berkembang biak. Pada mulanya, petani memulai perkembangbiakan jagung dengan menanam biji jagung. 3-4 hari, bakal jagung akan muncul ke permukaan tanah. Tanaman jagung akan tumbuh semakin besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Coba Ananda perhatikan bunga jagung berikut. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Ketika angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya, serbuk sari yang dilepaskan tadi akan terbang terbawa angin. Kemudian serbuk sari tersebut akan menempel pada putik bunga jagung lain. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut akan terus tumbuh dan berkembang menjadi buah jagung. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang berwarna kuning. Nah, bagian tersebutlah yang dikonsumsi oleh manusia. Proses perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan jagung tersebut termasuk ke dalam perkembangbiakan secara generatif. Tahukah Ananda bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Bunga selain memiliki warna yang cantik, juga memiliki wangi yang khas sesuai dengan jenis-jenisnya. Tapi tahukah Ananda, ternyata bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian dari bunga adalah bunga memiliki kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Sekarang kita akan belajar proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, terjadinya proses pembuahan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif: padi, mangga, durian, dan jagung. Itulah tadi materi pertama. Sekarang silakan Ananda kerjakan tugas materi pertama. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua. Bunga yang indah dan cantik ternyata bukan hanya ada di Indonesia loh, tetapi juga ada di negara-negara tetangga. Seperti bunga kembang sepatu tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja tumbuh di Indonesia dan juga di Laos. Negara-negara yang berdampingan dengan negara Indonesia tergabung ke dalam sebuah organisasi yang disebut dengan negara-negara ASEAN. 10 negara yang tergabung ke dalam negara ASEAN tersebut adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Myanmar. Negara-negara ASEAN adalah negara-negara se-Asia Tenggara. Alasan mereka bergabung ke dalam negara ASEAN adalah karena memiliki kesamaan kondisi geografis dan persamaan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Indonesia terkenal dengan ramah tamah dan saling tolong-menolong. Yang kedua, ada Brunei Darussalam yang memiliki kampung anyar, yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Yang ketiga, Malaysia yang mempunyai patung dewa di Batu Kapas dan makanan khasnya adalah nasi lemak. Kemudian ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Setelah Filipina ada Kamboja, yang mana kebudayaan di Kamboja dipengaruhi oleh budaya Hindu dan budaya Buddha. Setelah Kamboja ada negara Myanmar yang disebut sebagai negara 1000 pagoda. Setelah Myanmar ada negara Vietnam yang mereka mempunyai permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah merupakan permainan tradisional mereka. Laos dipengaruhi oleh negara Buddha. Upacara sakralnya disebut dengan upacara Saibat. Singapura memiliki lambang negara yaitu patung Merlion. Yang terakhir ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dan ini adalah keadaan geografis Asia Tenggara, dan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Sekarang silakan Ananda baca, setelah itu silakan Ananda kerjakan latihan materi kedua. Selamat mengerjakan. Itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda tetap terus semangat belajarnya dan jangan pantang menyerah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.